Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, mohon maaf banget beberapa hari terakhir saya tidak melakukan updates karena ada banyak sekali hal yang perlu saya kerjakan, lumayan sibuk banget dan kebetulan saya berada di luar kota, otomatis untuk membuat konten itu effortnya bakalan jauh lebih tinggi ya. Dan juga kemarin ada banyak sekali yang mau diurus, jadi tidak sempat untuk membuat video ke kalian. Tapi sekarang pada akhirnya saya kembali ke setup saya yang biasa. Dan pastinya setiap hari saya akan kembali lakukan updates. Terima kasih untuk kalian yang setia telah menanti video terbaru dari saya. Banyak sekali komentar yang masuk di beberapa hari terakhir, menagih gitu. Kok kapan lagi nih updates-nya? Semuanya sudah sesuai dengan senario apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, teman-teman. Nah, sebenarnya di video terakhir, kita sudah membahas bahwa Bitcoin akan masuk ke short term downtrend. Dan itulah yang persis terjadi, teman-teman. Harusnya kalau misalnya kalian menonton video saya terakhir, kalian tidak kaget dengan apa yang terjadi di Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Tapi mungkin yang pengen kalian tahu, selebihnya atau selanjutnya apa yang bakalan terjadi. Jadi itu yang bakalan kita bahas di video hari ini. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,38 triliun dolar atau naik sekitar 1,09%. Dari top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, satu yang merah itu cuma Toncoin, sisanya mengalami kenaikan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 3,9% menuju 3.573 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya ingatkan gitu ya, bahwa hampir semua orang yang mengerti gitu ya, bahwa fiat itu bisa dicetak sesuka hati pemerintah, harusnya mengerti juga bahwa Bitcoin menjadi salah satu aset yang tidak boleh dia lewatkan. Kenapa? Simpelnya, ketika fiat bisa terus dicetak, artinya supply itu unlimited, teman-teman. Supply itu unlimited. Maka harganya itu akan terus terdepresiasi. Bahkan kalau kalian lihat sekarang teman-teman, contoh paling dekat, rupiah. Jika kita bandingkan dengan dolar sekarang, itu sudah nembus 16.400-an kurang lebih. 16.400 atau 16.300. Dan jika teman-teman kita melihat hal tersebut terus-menerus terjadi, kalau kita melihat rupiah terus-menerus terdepresiasi, maka cepat atau lambat kita akan merasakan. Bahkan mungkin sekarang kalian sudah merasa bahwa uang 100.000 itu tidak lagi seberharga beberapa tahun yang lalu. Apalagi kalau rupiah terus terdepresiasi. Tapi perlu kalian tahu teman-teman bahwa tidak hanya rupiah yang terdepresiasi, bahkan dolar sekalipun itu dari tahun ke tahun terdepresiasi. Hanya perbandingannya kalau kalian bandingkan dengan harga aset. Kalian baru bisa melihat, oke, memang dolar itu terdepresiasi. Dengan cara apa? Ya salah satunya mungkin kalian melihat harga-harga di Amerika Serikat barang-barangnya. Itu dari tahun ke tahun semakin mahal. Ya kan? Menunjukkan bahwa daya beli dari US dollar itu melemah. Yang kedua, harga aset. Ya kan? Misalnya seperti gold. Dari tahun ke tahun kenapa perbandingannya dengan US dollar itu cenderung mengalami kenaikan? Ya karena selain gold juga peminatnya banyak, tapi dolar itu memang cenderung terdepresiasi dari waktu ke waktu. Dan bahkan seorang Dr. Jordan B. Peterson, yang juga merupakan salah satu yang saya idolakan lah gitu ya. Orang pintar banget. Sekarang juga sudah endorse yang namanya Bitcoin. Ada satu post di sini yang menyampaikan bahwa di tahun 2034, teman-teman, ini ada prediksi bahwa hutang nasional dari Amerika Serikat itu bisa menyentuh angka 60-70 triliun dolar. Sekarang sudah di angka 35. Nah, kalau itu benar terjadi, berarti per satu pria
wanita, dan juga anak-anak di Amerika Serikat itu menanggung beban berapa? 100.000 dolar. Bayangkan. Dan dia mengatakan, looks like time to buy more Bitcoin. Inilah sekali lagi menunjukkan bahwa cycle kali ini, teman-teman, kalian merupakan investor yang bisa dikatakan hoki banget. Karena secara mental kalian harusnya sangat terbantu. Karena tidak hanya kalian yang sekarang mau berinvestasi di Bitcoin, bahkan ada negara-negara yang sudah mulai masuk, ada institusi besar, ada orang-orang terkenal seperti Jordan B. Peterson, Michael Saylor, dan kawan-kawan yang juga mengendorse Bitcoin, yang juga mulai percaya bahwa Bitcoin adalah menjadi salah satu aset yang bisa kita pegang untuk jangka panjang. Sekali lagi, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa sekarang kita sedang berada di tahap di mana orang-orang mulai start kelihatan bearish banget lagi. Terutama para altcoin holder. Saya sangat menyadari bahwa memang performa altcoin selama beberapa waktu belakangan itu sangat-sangat buruk gitu ya. Bahkan beberapa hari terakhir kita kembali melihat koreksi yang sangat dalam. Tidak jarang altcoin itu drop dari top kemarin itu sudah kurang lebih mungkin 60, 70 atau bahkan 80%. Ada yang bahkan sampai 90%. Walaupun Bitcoin masih stay kurang lebih di angka 65. Nah, pertanyaannya, sekarang apakah kita berada di bear trap? Ataukah ada yang merasa bahwa kita masih berada di sekitaran area momentum building, trend emergence, atau yang mana nih? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian. Tapi saya secara pribadi mungkin lumayan setuju bahwa kita sekarang kemungkinan ada di fase bear trap lagi. Gitu ya, sebelum pada akhirnya kita mungkin masuk ke fase renew optimism ketika Bitcoin sudah break ke all time high yang baru masuk ke FOMO dan juga mengakhiri cycle kali ini di fase euforia. Memang kemarin cukup ini ya, setuju ya, first sentiment ekstrim. Jadi ketika Bitcoin kemarin di angka 71.000, kita memang melihat sentimennya sangat bullish, teman-teman. Bahwa banyak sekali orang yang merasa bahwa dalam waktu yang singkat kita akan ketemu di angka 100.000 dolar. Which is tentunya bukan yang terjadi ya. Karena kita justru akhirnya terkonsolidasi selama beberapa bulan di sini. Dan kita juga belum tahu bahwa apakah konsolidasinya akan berakhir dalam waktu dekat, ataukah kita masih akan konsolidasi selama beberapa bulan ke depan, who knows. Tapi intinya, sampai detik ini pun teman-teman, Bitcoin masih terkonsolidasi. Yang bagi saya bukan sesuatu yang terlalu perlu kita khawatirkan. Karena selama kita berada di range 70-50 ribu, yaitu masih adalah sebuah konsolidasi yang wajar menurut saya. Gitu ya. Dan juga yang terakhir teman-teman, kenapa kita kemudian melihat Bitcoin kembali mengalami koreksi yang cukup dalam? Karena lagi-lagi ada outflow yang tidak kecil dari spot Bitcoin ETF. Angkanya minus 2.350 Bitcoin. GBTC berkontribusi menjual 960, Fidelity 1.280, Bitwise 110, sedangkan BlackRock itu flat alias tidak membeli maupun menjual. So, kita perlu melihat tren ini berakhir ya teman-teman. Tren di mana ETF kembali dalam keadaan konsisten outflow. Kita maunya kembali flip ke arah inflow. Tentunya untuk mendukung apresiasi harga Bitcoin. Dan untuk sementara teman-teman, saya cukup yakin bahwa harusnya kita bisa melihat semacam bounce lah dari sekitaran area ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya keadaan market secara overall, kalau kita melihat market saham misalnya, saham Amerika Serikat, itu untuk sementara masih performanya sangat baik. Dolar indeks kalau dikatakan menguat pun menguatnya tidak terlalu gimana gitu, nggak signifikan banget. Dan juga dari data ekonomi dan lain seterusnya masih menurut saya mengarah ke arah bullish untuk risk asset. Sehingga menurut saya ini adalah masih sebuah keadaan yang mendukung bagi Bitcoin untuk mengalami apresiasi. Nah, kita bakal membahas nanti dari segi price action gitu ya. Kira-kira daerah mana nih yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mencari peluang lagi. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi salah satu exchange yang saya pakai juga untuk melakukan trading adalah CoinEx. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau menghasilkan gains yang besar, tentunya kalian harus mengambil resiko sedikit lebih tinggi. Dan itu mungkin bisa kalian lakukan di altcoin yang market cap-nya kecil, teman-teman. Nah, saya tidak mengatakan di sini kalian all in ke
microcap atau meme coin. Itu tentunya sangat tidak disarankan untuk dilakukan. Tapi mungkin harus ada sedikit alokasi dari portofolio kalian masuk ke meme coin atau altcoin yang market cap-nya sangat kecil. Kenapa? Karena itulah yang biasanya menghasilkan gains yang sangat besar dari koin-koin yang market cap-nya masih kecil. Kalau kalian harapkan misalnya Ethereum, Bitcoin, atau Solana memberikan kalian 10x 1 tahun ke depan, menurut saya kalian tidak realistis gitu. Nah, kalau misalnya kalian modalnya sudah sangat besar, mungkin 10 miliar, 100 miliar, ya kalian mainnya di top 10 itu fine gitu ya. Kalian mungkin masih bisa hasilkan 2, 3, atau 4x. Itu masih cukup realistis, terkecuali mungkin Bitcoin ya. 2-3x itu udah lumayan banget. Kalau Ethereum, Solana, oke lah, 3-4x masih cukup make sense gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang 20x, 30x, 50x, 100x, tidak akan kalian temukan di top 10 atau bahkan top 20. Baru akan kalian temukan kemungkinan di area yang micro cap-nya di bawah 100 juta. Nah, hubungannya apa dengan CoinEx? CoinEx menjadi salah satu exchange yang biasanya nge-listing altcoin paling cepat. Jadi altcoin baru nih yang lagi nge-hype, itu biasanya cepat banget di listing di CoinEx, sehingga sudah bisa langsung kalian beli atau kalian bisa tradingkan. Itu menjadi salah satu kelebihan utama teman-teman, sehingga ini akan sangat membantu kalian terutama untuk mengembangkan portofolio kalian. Tentunya resikonya memang jauh lebih tinggi kalau kalian trading microcap atau meme coin, tetapi risk-nya juga sebanding dengan gains-nya. Gains-nya juga potensinya cukup besar. Sehingga kalian mungkin bisa menjadikan CoinEx sebagai salah satu pilihan untuk mengembangkan portofolio kalian. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Oke, yang mungkin ditunggu-tunggu adalah ini. Price action. Apa yang sedang terjadi? Gitu kan? Itu yang mau kalian tahu mungkin. Nah, video terakhir teman-teman, saya sampaikan bahwa untuk short term, saya harus katakan saya cenderung bearish untuk Bitcoin. Dan saya masih ingat bahwa hal tersebut saya sampaikan kurang lebih di sekitaran area di sini, ketika pada akhirnya kita mampu untuk membentuk lower low yang baru. Dan saya sampaikan, kalau teman-teman mau mencari peluang untuk short, maka setidaknya tunggulah dia kembali nge-retest ke area $67.000. Setidaknya. Oke? Atau area kedua adalah kalian menunggu dia ke trendline di sini, which is yang tidak pernah kita sentuh gitu ya. Tetapi kita sempat menyentuh ke area 67.000 yang memang sebelumnya merupakan area major support yang telah kita kembali flip menjadi area resistance. Dan persis dari area tersebut teman-teman kita mendapatkan rejection. Dan saya sampaikan area berikutnya yang akan menjadi area support adalah 63 sampai $64.000. Yang kemungkinan bakalan tuju berikutnya. Dan kita kemudian menuju ke sekitaran area 64.000 dan mendapatkan bounce yang lumayan decent menurut saya, lumayan banget. Ada wick yang cukup panjang di bawah menunjukkan ada buying pressure di sekitaran area 64.000. Nah, tetapi apakah ini berarti koreksi yang kita lihat kali ini telah selesai gitu ya? Menurut saya teman-teman masih terlalu prematur untuk mengambil kesimpulan itu. Oke, dan kalau misalnya teman-teman merupakan traders, harusnya tidak terlalu asing dengan quotes yang mengatakan, jangan mencoba untuk menangkap pisau jatuh. Oke, don't try to catch a falling knife. Karena itu bisa melukai kalian, teman-teman. Nah, saya merasa sekarang itu masih kategori seperti itu. Please, jangan mencoba untuk menebak bottom-nya di sebelah mana. Terkecuali memang kalian merupakan trader yang profil resikonya sangat high risk. Nah, itu pun kalian tidak boleh masuk tanpa ada setup. Gitu kan? Kalau memang kalian tipikal trader yang sangat agresif dan kalian mengatakan ini sudah pasti bottom kok. Setidaknya pun kalian harus tetap menunggu ada reversal pattern dari sekitaran area di sini. Which is yang sekarang sebenarnya berpotensi tercipta ya teman-teman. Bahwa kalau kita perhatikan di sini ada potensi inverse head and shoulder start untuk terlihat. Dan kalau kalian tipikal trader yang profil resikonya agresif, ini mungkin bisa menjadi percobaan pertama. Ingat teman-teman, perhitungan kasar yang telah saya sampaikan ke kalian mungkin video 1 atau 2 bulan yang lalu. Bahwa kalau misalnya kalian tipikal trader seperti ini yang mencoba untuk counter trend,
dan tidak mau menunggu konfirmasi terlalu lanjut tentang perubahan tren. Dan misalkan mengatakan bahwa antara 64 sampai 63 ribu di sini akan menjadi area local bottomnya. Ini mungkin ekspektasi kalian gitu ya. Maka kalian mungkin bisa start mencari setup dari sekitaran area ini, gitu kan? Nah, itu tidak salah juga teman-teman. Kalau misalnya kalian merupakan trader dengan profil resiko yang tinggi, saya rasa itu fine selama kalian memang mengerti cara memanage posisinya dan cara memanage resikonya. Nah, sekali lagi, kalau misalnya kalian memang mau masuk ke setup ini, setidaknya tunggulah konfirmasinya berupa breakout dari neckline. Dan kalian harus pertimbangkan risk to reward ratio-nya, gitu ya. Risk to reward ratio-nya seberapa yang bisa kalian dapat dari sini. Kalau sekarang, kemungkinan target pertamanya adalah di area trendline, which is kembali ke area 67.000. Nah, apakah kalian bisa menghadirkan setup dengan risk to reward ratio yang baik kalau targetnya cuma di 67, ya kan? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau, salah satu caranya adalah dengan masuk ketika retest dari neckline. Jika ini yang kalian lakukan, maka kalian cukup memprotek diri kalian di bawah area ini dan menargetkan setidaknya ke area 67.000. Itu pun saya rasa hanya menghasilkan trade dengan risk to reward ratio kurang lebih ya 2:1, ya kurang lebih 2:1, teman-teman. Iya kan? Jadi, apakah ini cocok dengan profil resiko kalian gitu ya? Kalau misalnya cocok, silakan aja diambil. Nah, kalau misalnya teman-teman yang cenderung lebih konservatif, maka saran saya adalah lebih ke menunggu dulu konfirmasi lebih lanjut bahwa memang kita telah menyelesaikan koreksi kali ini dan kemudian akan mengalami rally lagi. Walaupun saya harus katakan teman-teman bahwa saya rasa local bottom itu telah dekat. Kenapa? Karena kalau kita lihat pure dari segi price action, teman-teman, kita melihat bahwa sudah ada penurunan momentum bearish. Kalau di sini kalian melihat sell off-nya kencang, mulai dari sini kita memang terus membentuk lower low baru, tetapi sell off-nya tidak lagi sekencang apa yang kita lihat di sini. Menunjukkan apa? Selling pressure telah berkurang. Nah, itu adalah sebuah indikasi yang baik, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang konservatif, maka salah satu yang mungkin bisa ditunggu adalah kita kembali reclaim area 67.000 dan mengalami konsolidasi dari sana. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya mungkin dari sini, teman-teman. Kalau kalian lihat yang ini merupakan area key levelnya, ya kan? Di sini. Kita sempat jebol di bawah, dan kemudian kembali reclaim dan membentuk konsolidasi. Ini kembali menjadi semacam inverse head and shoulder. Ataupun kalau tidak inverse head and shoulder gitu ya, dan kita membuat breakout sekaligus ada konsolidasi seperti ini sudah cukup menurut saya. Nah, ini adalah kalau teman-teman merupakan tipikal trader yang konservatif, ini yang perlu kalian tunggu. Nah, kalau misalnya konteksnya yang sekarang, maka yang perlu kalian tunggu berarti adalah reclaim di atas area 67.000, kemudian start konsolidasi, dan ini bisa menjadi peluang bagi kalian untuk kembali start untuk masuk. Dan saya rasa dari sini risk to reward ratio-nya bakalan jauh lebih baik, teman-teman. Karena kalian bisa menargetkan setidaknya area 71.000, yang kalau mampu kita break, maka kita bisa masuk ke fase price discovery, teman-teman. Yang berarti potensinya kita bisa nyampe ke area bahkan 80 atau 90.000 dolar. Nah, kita anggap 80.000 saja deh, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Anggapan kalian masuk dari sekitaran area di sini, dan kalian memprotek diri kalian, katakanlah kalau kita asumsikan yang kita lihat kemudian adalah bull flag di sini, kalian protek diri kalian di bawah bull flag tersebut, dan kalian menargetkan ke area kurang lebih 80.000 dolar. Ini adalah trade dengan risk to reward ratio 8:1. Jauh lebih baik daripada kalau teman-teman masuk sekitaran dari area sini. Ya, kalau misalnya kalian masuk di sini dan targetkan ke 80.000 sih ya tentunya risk to reward ratio-nya jauh lebih besar lagi ya. Tapi menurut kalian apakah memang benar kali ini sudah bottom-nya, udah yakin banget emang? Kalau saya sih mengatakan bahwa masih sangat prematur gitu ya untuk mengatakan kalau kita sudah ketemu dengan bottom-nya. Walaupun sudah ada indikasi pelemahan momentum bearish. Belum cukup bukti lah intinya. Oke? Nah, jadi teman-teman,
Kalaupun kalian ambil setup di sini dan hanya menargetkan ke sekitaran area 71.000, itu juga sudah menghasilkan risk to reward ratio 2:1. Oke, tapi yang saya rasa adalah kalau misalnya kita melihat hal ini terjadi, probabilitas kebenarannya itu akan lebih tinggi setupnya daripada apa yang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Yaitu adalah kalau misalnya teman-teman masuk dari sekarang, atas dasar mungkin ada potensi inverse head and shoulder di time frame kecil. Saya rasa probabilitas kebenarannya adalah yang scenario yang tadi, karena time frame-nya lebih besar. Oke? Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa memang dari area 64 sampai 63.000 di sini, kita kemungkinan besar akan ketemu dengan local bottom. Oke? Kita akan ketemu dengan local bottom, setidaknya local bottom. Artinya kita akan mendapatkan bounce yang lumayan dari sana. Nah, targetnya di mana? Targetnya adalah setidaknya kembali nge-retest ke area trend line. Oke? Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat, kita harus melihat bagaimana reaksi Bitcoin ketika nyentuh ke area trend line tersebut. Apakah pada akhirnya kita akan breakout dari area tersebut? Kalaupun breakout, jangan senang dulu. Karena area 67.000 akan menjadi area major resistance. Nah, itulah kenapa saya sampaikan tadi, kalau misalnya teman-teman yang konservatif, setidaknya tunggulah dia breakout kembali di atas 67.000 dan start terkonsolidasi. Ini mungkin bisa menjadi peluang bagi kalian untuk kembali masuk. Tapi kalau kalian yang tipikalnya agresif, sekali lagi, kalian bisa mungkin start masuk dari sini, kalau ada inverse head and shoulder, atau kalau kita kembali sell off, misalnya percobaan pertama ini gagal, gitu ya, breakout dan kemudian hanya fake out katakanlah, kalian rugi gitu kan, dan kemudian kita kembali drop membentuk lower low baru dan kembali mendapatkan ada reversal pattern, mungkin apakah itu double bottom, triple bottom, inverse and shoulder di sekitaran area 63.000 di sini. Ini juga mungkin bisa kalian coba. Dan saya expect memang dari area di sini kita ketemu dengan local bottom dan akan kembali nge-retest ke area trendline. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Untuk short term, saya mengatakan 64 sampai 63.000 akan menjadi local bottom dan kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area trendline di sini. Untuk midterm akan bergantung kepada reaksi Bitcoin terhadap area trendline di sini. Kalau kita mampu breakout dari area trendline dan juga 67.000, itu akan menjadi indikasi yang sangat baik dan saya bisa flip kembali ke arah bullish. Oke. Kalau kemarin saya cenderung katakan buy, saya bearish. Kalau teman-teman sudah sempat short, harusnya sudah dalam keadaan cuan dan mungkin sudah sempat taking profit. Kalau sekarang saya harus katakan saya sudah kembali ke keadaan netral. Cenderung sedikit ke arah bullish. Makanya saya katakan bahwa di sekitaran area di sini 64 sampai 63 kemungkinan besar bakal menjadi local bottom untuk kali ini. Semoga video hari ini dapat membantu kalian semua untuk menentukan apa yang kalian mau lakukan berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.